Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melakukan tutorial Build 3D secara bersamaan, yaitu modul Flow dan Wave. Nah, saya akan memperlihatkannya. Yang awal kali saya lakukan adalah melakukan pembuatan land boundary. Dan boundary ini saya contohin, saya mengambil lokasi di Bintan, tepatnya di Lagoy. Nah, ini bisa lihat seperti ini dengan melakukan add path. Nah, ntar di save aja dalam format KMZ. Nah, saya lihat ya. Nah, setelah itu kalian buka format KMZ tadi dengan global mapper. Oke, nah lihat seperti ini kan. Lalu kalian ekspor. Nah, dalam format Dev 3D LDB. Nah, setelah itu selesai. Nah, saya akan membuat batimetrinya dengan dialog dashboard. Nah, dialog dashboard ini terpisah ya dengan 3D, jadi kita bisa download sendiri. Ada yang dijalankan dengan menggunakan MATLAB, ada yang standar seperti ini. Tapi saya saranin untuk download yang versi standalone-nya aja yang kayak gini gitu, biar nggak ribet. Nah, kita lihat CMD-nya jalan dengan normal, ada yang error. Biasanya itu ada yang error gitu. Nah, kalau ada error, kita lihat errornya di mana, berarti tools itu lagi nggak bisa digunakan gitu. Nah, ini saya coba zoom lokasinya. Oke. Saya ingin membuat gridnya berukuran 50 x 50 meter. Ini saya ganti aja sih Lagoy, terserah kalian biar mudah diingat. Nah, ini yang paling penting juga, select working directory-nya itu ya, jangan sampai tercecer kemana-mana nantinya. Nah, ini saya pengen memodelkan Zari. Oke, langsung kita gambar aja. Oke, cukup. Nah, ini sebenarnya saya udah buat sebelumnya, cuma saya timpain aja, nggak apa-apa. Nah, ini hasilnya seperti itu. Lalu coba sebentar ya. Lalu saya ingin membuat batimetrinya. Yang saya gunakan adalah dataset dari Capco 08. Saya timpain lagi. Nah, berubah seperti itu tampaknya. Kita bisa langsung mencet make batimetri, itu langsung otomatis menggunakan dataset dari Capco juga. Nah, ini gunakannya Riemann ya, Riemann, terus intinya bebas, sesuaikan aja. Ini saya 5. Oh, kayaknya kurang ke darat ya. Coba ke 4, kurang ya, saya pengen dekat dengan darat batasannya. Coba 2. Nah, oke deh, begini kayaknya cukup. Nah, cukup, boundary-nya udah kebuat, kelihatan ya batas-batasnya. Nah, banyak sekali, semakin banyak ya semakin bagus ya, semakin detail dianya, komponen maksudnya nantinya. Nah, ini itu saja step-stepnya, ditekan aja biar dashboardnya menyesuaikan dengan gridnya. Lalu saya pengen mendapatkan komponen passwordnya. Nah, itu dengan mengklik yang tadi saya klik. Nah, ini lagi generating. Ini sebenarnya
memakan waktu 5-10 menit lah. Ini saya potong videonya, kita lihat berjalan dengan normal ya, kelihatan hasilnya, mendapatkan setiap momen pasuknya dari setiap titiknya juga udah sesuai untuk not A, 51A, 51B. Oke. Terus ini sesuai semua. Oke. Nah, mungkin ini bisa di checklist di daftarnya aja nanti. Bisa di non-line dan force-nya. Nah, ini saya rubah density-nya dari density laut. Batasnya saya gunakan 0,24. Nah, viscosity-nya saya nggak ada rubah, menggunakan default. Terus ini saya rubah ke BP, ini tetap min atau MOR juga boleh. Nah, ini saya samain aja deh, 60 juga 60. Ini save all aja. Oke, ya langsung masuk ke drive 3D nya aja. Saya cek dulu dan boundarynya. Oh ya, working directory-nya belum di setting. Oke. Nah, coba oke. Ini udah sesuai ya. Coba. Nah, oke deh. Gridnya juga nggak ada yang kosong, gridnya juga nggak ada yang keluar. Oke. Pas. Nah, langsung masuk aja. Ini saya langsung open drive 3D flow-nya. Ini hasil dari dashboard tadi ya. Nah, ini ada tinggal juga ada drive point nothingness ini. Ini untuk klik kalau ada bangunan berkotar, kalau drive point itu kalau ada pulau kita kasih drive point aja pulau-pulau yang ada di depan pantai. Tindam untuk reporternya. Nah, ini sama kan ya. Nah, di sini mulailah kita masukin sedimennya. Sedimen laut saya masukin ya. Saya pilih non cohesive aja sebagai contoh. Nah, ini biarkan dia berubah. R. Oke, ini checklist poinnya, wave-nya juga. Nah, ini untuk kopling barengan dengan wave-nya. Idle force-nya juga jangan lupa, nol dari pasuknya. Nah, ini water level hampir 0, sedimennya isi sesuai data yang dipunya ya, sesuai ya data real. Ini sebagai contoh, saya asumsi saja. Nah, itu kelihatan kalau misalnya nggak ada, ini nggak akan muncul option sedimen lautnya. Nah, ini batasannya, pilihnya yang Riemann ya, jangan water level. Karena water level itu nantinya batas-batas boundary itu airnya itu nggak akan melewati batasnya, tetapi malah memantulkan. Jadi sehingga water level itu nanti malah ketinggian. Nah, itu biasanya error-error seperti itu. Nah, itu ntar bakal membentuk seperti kolam seiring tingginya. Jadi airnya karena nggak melewati batas-batasnya. Nah, ini saya pengen liatin sih caranya. Memang lokasi tersebut memang nggak ada sungai, tapi saya pengen asumsi aja
saya pengen tambahin sungai. Gimana sih kalau tambahin sungai? Nah, ini saya buat lokasi. Coba ini kayaknya nggak usah disitu deh, dekat dengan batas yang di atasnya aja, agak sedikit. Oke, ini cocok. Add aja buat satu sisi grid, saya ganti namanya jadi sungai. Nah ini yang water level, tapi kalau buat sungai itu total discharge. Nah ini coba dulu harmonik. Oh bukan time series. Nah ini masukin debitnya sesuai data yang dipunya. Ini saya asumsi saja. Oke, 15. Nah, coba saya juga pengen masukin pengaruh sedimen dari sungai. Saya tambahin, ini bebas, kalian mau kohesif atau non kohesif. Saya tambahin, ini saya asumsi saja. Isi sesuai data ya. Ini saya di tutorial ini akan asumsi saja. Mungkin kali insya Allah saya akan membuat tutorial video secara detailnya, cara mendapatkan data-data seperti data angin ataupun komponen pasu dengan cara yang lainnya dan segala macamnya yang dibutuhkan untuk 3D ini gitu. Nah ini isi aja, cuma sebenarnya kalau nggak diisi seperti yang ini juga nggak apa-apa, dia juga bakal otomatis menghitung sesuai initial condition tadi kita udah isi, jadi nggak usah diubah juga nggak apa-apa, cuma ini saya rubah aja, kita liatin aja. Ini nomor 1, nah, ini biarin aja di transportnya, saya rubah pakai nilai sedimen laut ya, karena itu untuk batasan laut ya, not 1. Cuma sungai aja yang seharusnya pakai sedimen sungai. Nah, tadi itu seharusnya sedimen sungai ya, cuman ini adalah nggak apa-apa, itu aja. Mungkin ini juga tutorial. Ini seperti itu. Nah ini isi aja dengan sesuai data yang kalian punya. Teknologinya tulis aja input efeknya, poinnya. Nah ini saya asumsi aja. Ntar insya Allah saya bakal buatin videonya untuk menggunakan angin dominan, menggunakan aplikasi lainnya yang membantu untuk proses pemodelan menggunakan bilah 3D ini. Saya asumsi saja ya. Dalam tutorial ini saya pengen melihatin nih bahwa ini proses yang baik agar pemodelan itu berjalan dengan normal, finish dengan normal. Soalnya kebanyakan saya baca dari forum itu sering terjadinya error saat pemodelan kopling seperti ini, flow dan wave. Nah itu jangan lupa ya, tadi tidal force-nya, checklist semuanya, terus di save all. Oke, udah semua kayaknya. Oke, observation, loss section nggak usah deh. Serah kalian mau nambahin observasi di titik mana untuk validasi. Cuma sebenarnya nanti di QuickPlot juga bisa sih. Bisa kita pilih gridnya sendiri-sendiri gitu. Nggak perlu kita tandain dari awal. Takutnya kan titik yang mau kita observasi itu beda lagi nantinya. Nah
Ini saya isi 60 semua ya tadi. Oke, kayaknya udah semua, ini save aja. Nah, oke. Nah, masuk ke wave input. Nah, di sini saya namain aja lah kopling. Oke. Nah, ini yang buat kopling dengan flow. Nah, jangan lupa di checklist tadi, masukin gridnya, baterai-baterainya juga. Ini biarin aja juga. Nah, ini jangan lupa nih use and extend. Jadi gelombangnya itu juga memperhitungkan pengaruh dari hydrodynamic flow tadi ya. Kalau nggak dirubah gitu ya, ntar dia gelombangnya hanya distribusinya dari satu arah, dia nggak memperhatikan hydrodynamic, jadi seperti nggak bergerak, itu tetap segitu aja. Nah, ini saya asumsiin datang dari arah utara. Tadi ada nilai HS, signifikan, itu kan bisa isi dengan data hasil handcasting ya. Mungkin insya Allah saya bakal buat tutorialnya juga nantinya. Nah, ini kita lihat ada yang dirubah juga sih, nggak perlu. Nah, ini nih, ini checklist ya. Oke, saya rubah aja deh 60 biar sama. Oke, ada tambahan. Oke, cukup ya, save aja. Oke, ini kita start aja langsung ya. Jadi MDF nya, terus .mdw nya. Oke, nah tampilan running nya itu domainnya ada satu, juga saya ada grid kedua, saya cuma gunain satu grid doang. Nah, ini biasanya kalau error itu dia nggak bakal jauh masalahnya dari kalau nggak gridnya, terus tadi yang pas boundary-nya kita salah masukin patternnya. Nah, ketiga itu di numerical parameter di dasar dashboard itu kita lupa ganti max ke dp. Nah, itu ganti ke dp. Terus sama apa ya, biasanya itu sama tanggal. Nah, itu paling penting, reference date-nya. Nah, reference date itu jangan dirubah-rubah. Terus start time-nya kita harus memperhatikan juga. Start time-nya jangan kita ubah ke tanggal sebelum tanggal reference date. Terus tanggal stop time itu tentunya harus lebih dari tanggal start time. Nah, itu aja sih. Nah, reference date pokoknya itu yang paling penting, tanggal itu. Nah, biasanya kalau tanggal itu kalau ada kesalahan pada tanggal, nah ini agak susah. Ntar ada beberapa file yang harus dihapus gitu, kayak .date sama apanya itu, .dev-nya harus perhatikan juga. Biasanya tuh ada errornya yang tulisan unknown gitu, itu akibat tanggal.
Ini sambil saya memperlihatkan ya hasilnya. Ini bisa kita sambil running, tapi bisa sambil melihat hasilnya. Tinggal buka QuickPot aja, ini gelombangnya seperti itu. Nah, ada juga sih. Nah, ini nih udah selesai. Ini sambil saya buka hasilnya. Nah, biasanya juga kendalanya penggunaan Drift 3D GUI ini, General Universal Interface ini, pada awalnya orang sulit mengaksesnya itu karena nggak tahu cara installnya. Nah, memang rada ribet ya. Awal mulanya itu ribet banget dalam mengcompile source code-nya, itu memang sulit gitu, kadang gagal download atau gimana. Terus kompatibel apa ya, beberapa aplikasi yang digunakan saat menginstal itu harus benar-benar diperhatikan gitu, kayak itu ada interpol trendnya, terus ada apanya, Visual Studio-nya. Ini sambil saya perlihatkan. Nah, ini agak jelek ya, ini gelombangnya kelihatannya nggak apa ya, nggak cocok dengan line boundary-nya. Soalnya memang batimetrinya tuh 30 upsecond, jadi memang dari satu titik batimetri ke batimetri lain itu sekitar 1 kiloan pixelnya lah ibaratnya kita ngomongnya. Nah, ini yang bagus tuh kayak apa ya, lebih baik sih memang mendigitasi ya, karena digitasi kan jarak titik ke titik itu kita bisa lakukan sedekat mungkin gitu. Terus ada juga mungkin bisa pakai yang batas juga, itu kalau nggak salah udah ada yang 9 upsecond kalau nggak salah, itu udah lumayan juga sih. Kalau misalnya areanya gede ya mungkin bisa aja pakai Gecko gitu, Razer RTM cocok gitu. Ini kan ini pecah banget gitu hasilnya. Cuman tutorial ini berjalan dengan baik ya, karena seperti itu. Mungkin hasilnya aja yang kurang karena juga areanya nggak begitu besar yang kita tinjau. Nah, itu kan agak pecah-pecah gitu. Nah, itu juga karena pengaruhnya tadi sih, boundary-nya itu semuanya masukinnya sungai. Lupa kita rubah ke input laut ya laut, itu bagus laut ya laut, sungai cuma satu doang, itu baru sungai. Nah, mungkin ya cukup segitu sih. Kemudian kali saya akan menjelaskan satu-satu, bukan membuat juga dari awal proses penginstalannya, cara compile-nya harus memperhatikan source code yang seperti apa yang harus di-download gitu. Gimana sih biar bisa berhasil gitu. Cara mengeceknya compile-nya itu berhasil atau tidak. Nah, itu karena memang agak sulit ya. Itu mungkin nanti ada proses castingnya juga, saya akan buat tutorialnya, OneROS-nya, WaveROS-nya ya mungkin. Nah, ini saya sambil memperlihatkan current velocity-nya tuh ya, gambaran penyebaran sedimennya. Ini ada arus ya, current. Oke, mungkin segitu aja kali ya. Jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial lainnya. Oke, assalamualaikum.